Polemik panas antara Pratiwi Novianti alias Novi dan pemilik klub malam Hery Kunchoro hingga saat ini masih terus bergulir. Usai Novi melayangkan somasi terhadap Hery Kunchoro pun telah memberikan jawaban bahwa dirinya siap dilaporkan ke polisi jika Novi mengambil langkah hukum. Namun, tak berhenti sampai di situ saja, Hery Kunchoro juga secara terang-terangan membeberkan sederet aib Novi hingga kedekatannya dengan Novi sebagai pembuktian jika tudingan yang terlampir dalam somasi yang dilayangkan Novi itu tidaklah benar. Jika dilihat, polemik tersebut tampak sangat panas. Pasalnya, kedua belah pihak terus membantah satu sama lain dan memiliki argumen yang dipercayai oleh masing-masing pihak. Dan untuk mengetahui polemik yang memanas itu, maka inilah 5 polemik panas antara Hery Kunchoro dan Pratiwi Novianti, versi Cumi Top 5. Hery Kunchoro secara terang-terangan membeberkan jika Novi hobi atau suka ke klub malam. Seperti diketahui, Hery Kunchoro merupakan pemilik klub malam di kota Surabaya. Dan menurut pengakuan Hery Kunchoro, Novi kerap datang ke klub miliknya itu. Selayaknya pada orang umum yang datang ke klub malam, Hery Kunchoro menyebut jika Novi pun minum-minum bersama dirinya dan pegawai yang ada di sana. Lantas, seperti apakah pengakuan Hery Kunchoro terkait Novi yang diduga hobi ke klub malam? Novi itu nggak perlu saya kejar kok. Dia datang sendiri ke Surabaya udah sering kali. Saya nggak perlu ngejar. Dia yang datang ke Surabaya. Dan buktinya juga ada semua. Anda mau bukti, saya buktikan. Bukti yang lain-lainnya sudah keluar lah. Novi memang minum ada. Novi sering ke klub saya ada. Dari cuplikan-cuplikan yang ada dengan baju yang berbeda-berbeda itu bisa menunjukkan bahwa dia itu sering. Dari cuplikan itu udah kelihatan. Ada beberapa foto dia dengan beberapa karyawan saya minum rangkul-rangkulan, bawa gelas minuman, ada semua. Itu nanti akan kebuka semua dalam bukti ini. Jadi saya bukan mengada-ngada. Apa yang tercantum dalam somasi pengacara Novi, semua ada buktinya. Selain membeberkan hobi Novi yang diduga suka ke klub malam, Hery Kunchoro, bos klub malam di Surabaya itu juga membeberkan jika dirinya pernah menggotong Novi ke apartemen dengan menggunakan kursi roda ketika Novi sedang mabuk berat. Tak ingin disebut omong belaka, Hery Kunchoro menyatakan jika dalam peristiwa itu terdapat beberapa saksi, seperti security dan orang-orang di sekitar sana. Namun, seperti diketahui, pihak Novi membantah tudingan miring tersebut dan meminta pihak yang menuding untuk membuktikannya. Lantas, seperti apakah peristiwa yang diceritakan Hery Kunchoro dan seperti apakah respon pihak Novi? Pada saat itu dia tepar, tidak bisa bangun di mobil. Saya nggak kuat, gendong dia sendiri. Akhirnya saya panggil satpam. Saya telepon, Pak, posisi di mana? Oh, saya di pos. Pak, tolong bantu ya, Pak. Bawain kursi roda. Dia datang bawa kursi roda. Akhirnya saya satpam berdua gotong dia di apartemen. Sampai apartemen, sampai masuk ke kamar. Saya sama dia. Dia dalam keadaan sudah teler berat, mabuk berat. Setelah itu saya bilang, Pak, terima kasih ya sama Pak Satpam. Terima kasih, Pak. Ya, Pak, ini sebagai uang jerih payah, saya kasih uang. Sudah. Ditinggal. Tinggal saya sama Novi waktu itu masih di apartemen. Dalam prinsip pidana itu siapa yang mendalilkan maka dia yang harus membuktikan. Di dalam potongan media massa bahwa yang mendalilkan Teteh adalah orang yang kemudian ada video tidak senonohnya di handphone Pak HK begitu ya. Terus kemudian Teteh juga yang didorong dalam keadaan mabuk parah di kursi roda itu adalah Pak HK. Jadi silahkan kemudian dibuktikan dalil-dalil itu, bukan kemudian malah ditolak ya. Makanya bagi kami lucu saja orang yang mendalilkan kemudian menolak dalilnya sendiri, padahal dia yang menyampaikan, harusnya dia yang membuktikan. Hery Kunchoro secara terang-terangan mengungkapkan jika ia memiliki kedekatan internal dengan Novi.
Bersamaan dengan hal itu, Hery Kunchoro juga tampak menyinggung kuasa hukum Novi, yakni Disna, yang dinilai baru memiliki kedekatan dengan Novi dan tidak tahu bibit bebet bobot Novi di masa lalu. Ya, menurut keterangan Hery Kunchoro, ia telah mengetahui sosok Novi dari ujung rambut hingga ujung kaki. Bahkan saking dekatnya, Hery Kunchoro membeberkan jika Novi suka meminta dibelikan tiket hotel ataupun pesawat. Lantas seperti apa kedekatan yang terjalin antara Hery Kunchoro dan Novi? Pengacaranya Mbak Disna itu kan baru tahu sama Novi ya. Baru kenal sama Novi. Boleh dikatakan seperti hanya tahu covernya aja. Tapi kan nggak tahu isinya. Saya yang tahu persis yang berhubungan sama Novi, yang kenal sama Novi sekian lama. Bahkan sering saya katakan, saya kenal dari Novi, tahu dari A sampai Z, ujung rambut sampai kaki. Itu semua saya tahu. Sedangkan pengacaranya tuh nggak tahu sama sekali. Dia tuh nggak ngerti sama sekali. Internal Novi bagaimana, ya selama ini Novi kenal sama saya itu bagaimana. Saya yakin pengacaranya nggak tahu. Dan saya yakin Novi nggak mungkin berani buka-bukaan ke pengacaranya. Ya mungkin dia merasa malu kalau buka-bukaan, akan ketahuan belangnya, sehingga dia ngomong ke pengacaranya baik. Ya, yang dimaksudkan ke pengacaranya selalu omongan yang baik semuanya, tapi nggak tahu internalnya di mana. Yang tahu saya. Gitu. Kalau Mbak Disna mau minta bukti, akan saya buktikan. Silakan, lanjutkan aja, nggak masalah gitu. Bukti-bukti ada semua ya, seperti Novi minta tiket, minta hotel, minta apartemen, semua ada. Yang masih tersimpan di chat asisten saya. Ya, silakan aja. Mau apa silakan. Akan saya buka, akan saya bongkar. Ini loh yang sebenarnya. Gitu, ya. Yang sebenarnya yang dianggap netizen ya covernya baik, tapi dalamnya kok begini. Akan saya buka semuanya. Apapun resikonya akan saya jalani, akan saya tanggung semuanya. Novi yang merasa difitnah akhirnya membantah keras tudingan miring yang disampaikan oleh pihak Hery Kunchoro. Bahkan berdasarkan investigasi dan bukti yang mereka dapatkan saat ini, pihak Novi menduga jika terdapat sebuah permainan yang memang sengaja disetir oleh Hery Kunchoro. Sementara itu, Hery Kunchoro yang juga merasa dirinya benar dan mengungkapkan fakta yang sesuai, menyampaikan jika dirinya berani taruhan apapun karena merasa mengantongi bukti yang kuat. Lantas, seperti apa bukti yang didapatkan oleh pihak Novi? Dan seperti apa respon pihak Hery Kunchoro saat Novi menemukan dugaan tersebut? Kalau terkait bukti-bukti tadi ya, yang pertama adalah kami menyimpan chatnya dari beberapa anak buah PHK yang menyampaikan kepada kami bahwa tindakan PHK ini diduga untuk kepentingan promosi saja, begitu ya. Yang kedua, kami juga menyimpan rekaman suara yang kemudian juga mendalilkan bahwa mereka diduga dipaksa oleh PHK untuk berstatement untuk menjatuhkan Teteh gitu. Jika kemudian mereka tidak mengungkapkan apa yang diarahkan PHK, maka menurut pengakuan mereka dan diduga ini memang adalah ulahnya PHK, maka mereka akan diberhentikan dari pekerjaan. Itu rekaman-rekaman yang kami simpan. Ya, apa yang saya sampaikan masalah rumor-rumor ini semuanya itu pasti ada. Nggak mungkin nggak ada. Saya nggak mungkin ngomong tanpa ada bukti. Ya, itu pasti ada semuanya. Nah, kalau Anda mau minta bukti, berani taruhan sama saya. Apa taruhan pun saya layani, gitu. Ya, itu yang dari saya, pembuktian semua ada buktinya. Saya bukan cuma omon-omon, ya. Dan nggak pantas kalau saya nih omon-omon aja. Ya taruhan apa aja, saya layani. Mau taruhan materi saya layani, berapapun saya layani, nggak ada masalah. Kalau seandainya ada, kamu berani bayar berapa sama saya? Gitu kan. Kalau nggak ada, saya bayar berapa ke Anda? Saya layani gitu.
Novi yang telah melayangkan somasi terhadap Hery Kunchoro menyatakan akan mengambil langkah hukum dengan membuat laporan polisi jika Hery Kunchoro tidak beritikat baik mengindahkan somasi tersebut. Namun, alih-alih menempuh jalur baik-baik, pihak Hery Kunchoro justru menantang pihak Novi untuk lapor polisi jika memang memiliki bukti kuat sesuai dengan somasi yang tertulis. Lantas, seperti apa ancaman dari pihak Novi? Dan seperti apa respon tegas pihak Hery Kunchoro? Secara faktual ya, kita belum mendapatkan jawaban somasi dari PHK sampai hari ini. Batas somasi kami itu dimulai tertanggal 24 Januari, kemudian masanya sampai 28 Januari. Sampai hari ini kami belum menerima jawabannya secara dokumen ya, by dokumen. Jadi kalau tidak ada itikat baik dari pihak PHK, maka kemudian itu pasti akan berlanjut gitu. Pasti akan berlanjut ke pelaporan ya, kepolisian untuk sama-sama membuktikan alat bukti apa yang dimiliki oleh PHK, apakah benar kemudian di handphonenya ada tersimpan videonya Teteh atau tidak gitu. Sehingga ini tidak kemudian berkembang liar di masyarakat. Nah, kalau memang rekan kita yakin bahwa ada dugaan pidana yang dilakukan oleh klien kami, Bapak Hery Kunchoro, saya berharap apakah somasi ini tanggal 28 Januari bila tidak ada apa-apa dari klien kami lantas buat laporan, atau ada somasi kedua, atau ada somasi ketiga. Kalau memang dia masih memperpanjang somasi 2 atau somasi 3, itu kami duga itu tidak punya bukti kuat. Laporkan HK, kami taruh bukti di kantor polisi. Jangan bikin malu diri sendiri. Ya silakan, mau somasi, mau apa, mau lapor, ya saya tunggu aja. Kira-kira berani nggak dia permasalahan ini mau dilanjutkan? Ya itu salah satu cara dia untuk mencari uang, ya. Dengan live di TikTok, kemudian menyebutkan akhirnya dia hanya jualan sifatnya kan. Dengan konten kreator ini kan menguntungkan buat dia. Ya nanti muncul di TikTok, muncul di konten kreatornya dia. Itu kan menghasilkan buat dia. Sedangkan saya kan bukan seorang konten kreator, saya kan seorang pengusaha. Dan saya tidak punya akun. Buat saya kan tidak ada untungnya. Buat Novi itu sangat beruntung sekali. Permasalahan ini diperpanjang, diperlebar, diperluas, jadinya ya untung buat dia.